Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tutorial cara melakukan CRUD terhadap Firebase dari framework PHP yaitu Laravel. Nah, asumsi saya di sini teman-teman semua sudah punya Laravel ya. Punya Laravel. Versinya saya rekomendasikan versi 7 karena pada tutorial ini saya menggunakan versi 7.25.0. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan instalasi package dari create/firebase-php. Nah, versi yang saya gunakan adalah versi 5.7.0. Jadi nanti kalau teman-teman ingin melakukan dengan versi yang sama, bagian ini diganti dengan 5.7.0. Oke. Setelah berhasil diinstal, saya punya satu buah controller di sini. Nah, ini adalah contoh dari penggunaan fungsi CRUD. Ini ada read, update, set, dan delete. Oke. Teman-teman perlu siapkan dulu yang namanya root ya. Metodenya adalah get. Nanti akan kita coba akses melalui web browser. Yang pertama ada create. Dia di-point ke metode set di dalam controller. Kemudian read, update, dan delete. Nah, controllernya sendiri saya menyesuaikan dengan yang ada di repository ini ya. Oke. Yang pertama saya melakukan pembuatan fungsi ini, construct. Nah, di sini ada konfigurasi dari Firebase ya. Tipe filenya adalah JSON. Nah, file ini saya simpan di dalam directory controller dari si Laravel. Jadi path-nya adalah ini directory, kemudian /config firebase.json. Nah, file config ini diperoleh dari mana? Nah, asumsi kedua saya setelah teman-teman punya Laravel adalah sudah memiliki namanya real-time database dari Firebase itu sendiri. Bisa ke project setting, lalu ada service account. Nah, scroll bawah sedikit, ada button generate new private key. Nah, nanti teman-teman bisa download sini generate key. Kemudian file tersebut disimpan di dalam directory controller. Ya, dalam hal ini saya menggunakan directory controller dan saya berikan nama config-firebase.json. Untuk database URI-nya, nah, teman-teman peroleh dari real-time database. Lalu, nah ini, link yang ini nih di-copy ya, di-copy paste ke dalam metode ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk melakukan inisiasi dari autentikasi dan juga database, nah, menggunakan $factory tadi ya, ini sudah dilakukan di atasnya di awal. Lalu di chain method ke create out dan create database. Nah, untuk saat ini saya tidak akan menggunakan out, saya akan menggunakan database saja untuk melakukan CRUD dengan real-time database. Kita mulai dari fungsi set terlebih dahulu ya, karena datanya belum ada di dalam real-time database. Oke, ini adalah baris untuk melakukan pengecekan data, jadi dia akan melakukan read data sebelum dan sesudah proses set dijalankan. Jadi kalau saya akses sekarang di rootnya itu adalah /create, tadi kita sudah buat. Sebelumnya tidak ada data, ketika ditambahkan terdapat satu buah data array carnivora, isinya adalah array. Nah, kita lihat ini datanya sudah berhasil ditambahkan. Kemudian untuk membacanya kita pakai metode namanya getValue atau getSnapshot. Bedanya di mana? Oke, saya akan coba tunjukkan. Nah, ini ya. Untuk getSnapshot, dia akan memberikan data reference-nya. Jadi seperti URI-nya apa, path-nya gitu. Nah, sebetulnya yang kita ingin tampilkan adalah value-nya. Nah, ini saya salah di referensinya.
Tadi sudah dibuat namanya hewan karnivora harimau. Kita bisa ganti di sini karnivora harimau misalnya ya. Kemudian ini diganti lagi karnivora harimau. Kita refresh. Nah, datanya masuk ya. Ini adalah get snapshot, ini adalah get value. Keduanya sama-sama menampilkan data yang sama, yaitu ada value berupa Benggala galak dan Sumatera jinak. Ini kedua data yang sama. Bedanya, snapshot itu menampilkan ini data reference. Oke. Nah, dengan get snapshot kita bisa mengecek apakah data yang kita cari itu ada dengan metode get snapshot kemudian exist. Coba akses. Nah, ini datanya adalah terdapat di dalam real-time database. Nah, tandanya adalah true. Saya kembalikan datanya misalnya omnivora. Nah, di database belum ada omnivora. Harusnya tampilnya adalah false. Nah, seperti ini. Oke. Ini untuk read sudah. Sekarang update ya. Update itu menggunakan metode namanya update. Isinya ya, argumennya adalah harus berupa array asosiatif. Oke. Saya contohkan tadi adalah hewan, kemudian karnivora, referensinya adalah hewan. Untuk karnivora harimau ya. Oke, sorry. Karnivora harimau benggala. Harimau. Kemudian yang benggala, misalnya di sini galak. Sudah tidak galak. Oke, misalnya seperti itu. Ini saya samakan saja referensinya. Kita lihat update. Sebelumnya harimau benggala itu nilainya galak. Kemudian setelah diupdate dia berubah menjadi sudah tidak galak. Kita lihat di database, nah ini sudah berubah ya. Oke, saya kembalikan lagi nilainya misalnya ke galak. Nah, oke. Saya refresh. Lihat ya perubahannya ya. Nah, sudah berubah. Ya, jadi warna kuning tadi itu adalah proses update data. Kalau merah itu delete, kalau hijau itu insert. Oke, update sudah bisa. Sekarang proses delete. Nah, delete itu ada 3 buah cara. Pertama menggunakan metode remove, kemudian set, dan yang ketiga adalah update. Isinya sama, update itu membutuhkan yang namanya associative array. Jadi di dalamnya kita pasangkan data key value. Kita coba dari yang pertama, pakai remove. Ini saya kasih komentar dulu. Hewan karnivora harimau. Kita hapus data yang benggala. Oke. Sorry. Delete maksud saya. Kita lihat. Nah, datanya sudah terhapus, merah. Oke. Kemudian cara yang kedua menggunakan metode set, di mana benggala ini saya berikan nilainya 0. Saya coba kembalikan dulu datanya. Benggala galak. Oke. Nah, data sebelumnya adalah galak ya. Kita menghapus dengan metode set, kita harus memberikan nilainya 0. Ya, mari kita lihat. Kita delete. Oke. Nah, sudah terhapus ya. Oke, yang kedua adalah dengan metode update. Nah, karena update itu tadi saya bilang adalah harus menggunakan associative array, maka dia harus dipasangkan key dan value. Jadi referensinya, karena tadi ini adalah slash benggalanya ditaruh di dalam get reference, kalau sekarang ditaruh di dalam metode update. Oke,
Saya kembalikan. Benggala. Nah, sudah save controllernya, kemudian diakses lagi. Kita lihat. Oke, berhasil dihapus ya. Nah, itu adalah cara ketiga dari proses delete data. Oke, sampai di sini mungkin videonya cukup. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya di kolom komentar atau kontak saya mungkin bisa via sosmed. Oke, sekian tutorial singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.